Saudara, ini adalah kali keempat kita membahas di dalam Adam dan di dalam Kristus. Ini adalah satu pengajaran yang sangat penting. Saking pentingnya saya akan kutip satu kalimat dari Martin Luther. Bisa ditampilkan slide-nya. Justificatio est articulus tantis et cadentis ecclesiae. Justification is the article by which the church stands and falls. Jadi di dalam pemahaman akan doktrin inilah gereja itu, kata Luther, berdiri atau gereja itu jatuh. Nah, saudara sekalian, ketika seseorang bisa memahami mengenai anugerah yang Tuhan berikan, maka setelah orang memahami, menerima anugerah, dia harus membahasakan, memformulasikan sebetulnya apa yang dia terima dari Tuhan. Sehingga dengan demikian Injil bisa diberitakan. Saudara, kita lihat ada 3 hal utama dari doktrin pembenaran Luther. Kita lihat slide berikutnya. Jadi ada 3 poin yang kita perlu pegang. Yang pertama, kita telah membahas bahwa justification atau pembenaran itu sifatnya forensik, bukan transformatif. Jadi pembenaran itu seketika, bukan proses. Di dalam pemahaman pembenaran dari reformasi, baik Luther maupun Calvin. Jadi kita itu tidak bertahap, tetapi ketika dibenarkan itu terjadi seketika. Nah, itu sebabnya nanti saudara, sebagai konsekuensinya kita percaya ada kepastian iman, kepastian keselamatan. Kita sudah bahas panjang lebar di dalam surat 1 Yohanes bahwa kita bisa memahami dan bisa tahu kita mendapatkan keselamatan apa tidak sebelum kita mati. Itu poin yang kita bahas panjang lebar di dalam surat 1 Yohanes. Jadi saya punya kepastian keselamatan. Saya ketika mati saya masuk ke dalam surga karena dibenarkan karena iman. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang dipegang oleh Luther. Nah, lalu kemudian yang kedua, pembenaran itu dibedakan dari pengudusan. Sanctification. Jadi seandainya misalnya, saya masih belum suci dalam proses ya. Ada hal-hal yang saya masih berdosa. Apakah dengan demikian karena saya berdosa, saya langsung masuk neraka? Nah, kita membedakan antara progressive sanctification dengan justification. Jadi ketika saya belum sempurna, itu adalah bagian pengudusan. Sehingga bukan saya dikuduskan baru saya dibenarkan, berarti saya harus berbuat baik, pengudusan, untuk mendapat pembenaran. Tidak. Tetapi nanti Calvin memformulasikan, saya dikuduskan dan dibenarkan sekaligus di dalam Kristus. Karena ketika saya percaya, saya menjadi satu dengan Kristus, union with Christ. Dan di dalam Kristus saya menerima pembenaran dan menerima penyucian. Itu saya sudah bahas di dalam duplex gratia ya. Saya pernah khotbah dengan judul duplex gratia, sekaligus dibenarkan, sekaligus disucikan. Yang ketiga, pembenaran atau justification itu mengacu pada kebenaran dari luar. Jadi saya benar bukan karena saya benar. Beberapa minggu lalu kita sudah panjang lebar melihat ya tuntutan Taurat ya. Satu, saya melanggar hukum, saya harus dihukum. Yang kedua, saya untuk mendapat hidup yang kekal, saya harus taat sempurna, Roma pasal 2. Mereka yang melakukan hukum Taurat yang mendapatkan hidup yang kekal. Mereka yang melakukan, mereka yang sempurna di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita akhirnya percaya kepada apa yang Calvin sebut sebagai nanti double imputation. Saya punya dosa, itu ditanggung oleh Kristus, kitab Galatia. Sehingga setelah itu, saya dosanya dihapus, tapi itu belum menyelesaikan. Bagaimana saya mendapat hidup yang kekal? Maka jasanya Kristus itu dikenakan pada kita. Ayat Alkitabnya di mana? Kita udah bahas itu ya saudara, mengenai di Yesaya. Itu hamba Allah yang menderita itu menderita karena dia menanggung dosa kita. Dan kebenarannya membenarkan banyak orang. Lalu dalam kitab Galatia dikatakan dosa kita ditimpakan pada Kristus dan kebenaran Kristus diberikan pada kita. Nah, ini adalah double imputation yang menjadi sumber pembenaran kita. Jadi bukan karena saya berbuat baik, tetapi karena sesuatu yang dari luar saya, yaitu karena anugerah dari Kristus yang diberikan pada saya. Nah, ini adalah
formulasi pemahaman akan apa yang terjadi pada diri kita, saudara. Pada waktu saya diselamatkan oleh Kristus, saya mengalami seperti ini. Nah, pertanyaannya kan begini, saudara. Para reformator kan pada waktu itu dengan teolog Katolik kan berdebatnya itu keras sekali, saudara. Keras sekali. Sampai nanti kita akan lihat saling mengutuk gitu ya. Khususnya banyak kutuk-kutukan yang muncul. Dan sampai hari ini, saudara, tidak semua menerima imputasi. Dan mereka saling berdebat satu dengan yang lain. Salah satu teolog reform yang namanya John Owen itu pernah mengatakan begini dalam bukunya, saudara. Dia adalah salah satu yang paling komprehensif ya, memformulasikan mengenai doktrin pembenaran. Dia mengatakan begini, saudara. Apakah orang yang tidak bisa memformulasikan atau gagal memformulasikan pembenaran melalui iman itu pasti akan binasa? Pertanyaannya gitu, saudara. Kita orang reform, Protestan pada umumnya, kenapa saya sebut pada umumnya? Karena tidak semua, percaya sola fide. Sola fide itu problemnya di sola, saudara. Iman menyelamatkan, mereka percaya. Iman saja menyelamatkan, tanpa perbuatan baik, tanpa apa. Nah itu udah bisa gitu. Tidak semuanya setuju, bukan gitu. Tetapi mereka yang tidak setuju misalnya, merit atau perbuatan baik, itu juga menyelamatkan. Saya selamat tidak bergantung nanti waktu mati saya pegang apa enggak. Nah, orang begitu apakah pasti binasa? John Owen membuka dengan pertanyaan seperti itu, saudara. Dan sebaliknya, apakah kita yang bisa memformulasikan doktrin pembenaran oleh iman dengan benar pasti masuk surga? Nah, jawabannya kan kita bisa tebak ya, saudara ya. Keselamatan itu kan di dalam iman kepada Kristus. Maka Kristus yang telah memberikan kebenarannya untuk dikenakan pada kita, sekalipun kita tidak mengakui imputasi, sekalipun kita tidak mengakui itu, tetapi barang siapa di dalam Kristus, bukankah dia diselamatkan oleh Kristus? Meskipun dia gagal memformulasikan. Nah, maka John Owen mengatakan, ada orang-orang yang menentang, ya gini misalnya saudara, saya tidak percaya kedaulatan Allah, saya percaya human freedom, gitu kan ya. Nah, tetapi dia juga diselamatkan oleh kedaulatannya Allah yang dia lawan gitu. Kan bisa aja begitu. Jadi apakah mereka yang tidak bisa memformulasikan pasti binasa? Ya enggak juga. Ketika mereka beriman di dalam Kristus, mereka diselamatkan. Sebaliknya, yang bisa memformulasikan dengan baik pasti selamat enggak? Ya enggak tentu kan, saudara. Kalau dia tidak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada relasi dengan Kristus, semuanya hanya formulasi pengetahuan, ya dia tidak selamat, bukan? Nah, lalu setelah itu, saudara, pertanyaan selanjutnya, kalau sama-sama selamat, kenapa harus berdebat? Iya kan? Tidak usah debat lah, yang penting sekarang kita kegiatan sosial saja gitu ya. Yang penting masuk surga, bukan? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalimat John Owen ini perlu kita pertimbangkan gitu kan. Ya kan, mereka juga orang-orang yang kita debat gitu dengan apakah pasti yang melawan itu pasti masuk neraka? Ya enggak tentu kan. Mereka yang menolak imputasi Kristus diselamatkan oleh imputasi Kristus yang mereka tolak. Apalagi kita percaya keselamatan bukan karena jasa manusia. Meskipun dia melawan, dia berdosa, Tuhan kalau mau kasih kepada dia itu adalah hak Tuhan. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya dia. Tapi perbuatan baik itu adalah ekspresi daripada keselamatan manusia misalnya gitu. Tapi kenapa kita perlu berdebat? Kenapa para reformator gigih mempertahankan dan bahkan mengatakan ini gereja itu runtuh atau bangun karena masalah doktrin ini. Kenapa sampai hari ini kita harus teguh mempertahankannya, saudara? Sola fide. Saya kasih satu contoh, saudara. Misalnya, saya mau undang saudara semua makan nanti malam misalnya gitu ya. Terus saya bilang, saudara di depan sana saya sudah siapkan semua prasmanan, mau makan Korea, mau makan Jepang, mau makan Jawa Tengah, Surabayaan,
mau makan model nasi Madura, mau model makanan khas Batak, semua ada, semua saya siapkan gitu. Wih, pesta hebat ya Pak Ivan ya. Iya, dan ajak semua orang untuk datang makan di situ. Terus saudara bilang, makan sekenyangnya Pak, sekenyangnya. Boleh ajak semua keluarga, ajak om, tante, cucu, apa semua, ajak gitu kan ya. Wih, ada syaratnya enggak Pak Ivan? Enggak ada, datang pokoknya makan. Kenapa begitu? Ya karena saya mau. Saya mau memberikan, saya mau traktir. Kenapa Pak Ivan? Ya kalau dipikir-pikir, memang saya mau berbagi. Saya memang senang berbagi. Kasih tahu ya, saya memang senang berbagi, saya kepengen berbagi. Kalau saya boleh berbagi sama saudara-saudara, hati saya pun ada sukacita. Itu aja, kasih tahu, saya cuma pengen berbagi. Sudah datang, enggak usah pakai syarat. Terus mereka keluar saudara. Waduh, lihat prasmananya kok macam-macam banyak. Terus enggak ada syarat. Wah, ini kan nanti semua orang bisa sembarangan. Terus kemudian keluar kasih tahu temannya. Pak Ivan undang makan. Oh ya, gimana caranya? Syaratnya adalah IQ mesti di atas 120. Dia pikir enak aja, orang bisa makan seenaknya. Harus tersaring dong. Oh iya, lalu muncul kelompok IQ 120 ke atas saudara. Dia datang makan. Terus ada kelompok, apa itu? Pinter-pinter, emang pinter itu segalanya. Yang penting itu bukan IQ, yang penting itu tubuh itu sehat. Pokoknya yang tidak six packs, tidak boleh makan. Maka anggota kelompok sehat, six pack semua datang saudara. Yang setuju datang, makan juga di situ saudara. Lalu yang ketiga ada bilang, ini tuh cuma pikirkan, yang satu pikirkan otak, yang satu pikirkan badan. Tapi tidak pikirkan rohani. Siapa yang rajin puasa sama yang ini, itu baru boleh datang ke pesta. Terus kelompok yang rajin spiritualitas ya, rajin puasa apa segala macam, menjaga kalender rohani dan sebagainya, datang gitu. Terus saya lihat semua makan gitu. Boleh datang makan? Boleh gitu ya. Terus saya pesan, teman-teman, saya tuh cuma pengen berbagi, enggak ada syarat. Ada satu orang yang bilang, datang. Mesti ini ya? Enggak. Loh, tadi katanya mesti IQ. Enggak, datang aja. Loh, katanya mesti sehat. Enggak, pokoknya datang, sakit juga boleh datang kok, makan boleh gitu. Katanya harus rohani. Enggak, kamu enggak puasa pun boleh makan sebanyaknya. Oh gitu ya, kenapa? Karena dia mau berbagi. Saudara sekalian, semua makan, semua kenyang. Apapun alasannya, apapun formulasinya, karena memang saya mau kasih makan. Setelah kasih makan, pergilah mereka keluar lalu kemudian cerita, aku makan loh, wih luar biasa, hanya mereka yang sehat yang boleh makan. Sedih ya saya saudara, saya nggak pernah kasih syarat begitu loh. Yang satu bilang, hanya mereka yang rajin puasa yang boleh makan di sana. Saya bilang, enggak loh, lu makan bukan karena lu rajin puasa loh, karena memang aku mau kasih. Yang satu bilang, kalau tidak mempunyai IQ tertentu, enggak bisa makan di situ. Saya bilang, enggak, kamu waktu makan enggak ada kaitannya sama IQ-mu, karena saya mau kasih. Terus ada yang bilang, kemarin makan di situ, karena memang orang yang kasih itu murah hati dan pengen berbagi. Saudara, masalahnya siapa yang menjelaskan lebih tepat gitu. Sudah dapat makan, cerita yang enggak tentang yang kasih makan. Mana lebih setia saudara? Nah jadi kalau kita tanya, yang penting kan makan. Iya, berarti siapa yang penting? Yang penting kan selamat, ngapain berdebat? Saya nggak habis pikir loh sama orang-orang zaman dulu, ngapain sih debat sampai pecah-pecah begitu? Yang penting kan selamat. Jadi kita yang hebat, semua orang yang debat-debat itu aneh saudara. Atau jangan-jangan cara kita yang aneh melihat sesuatu. Kenapa saudara? Karena yang penting saya selamat. Sekali lagi saudara, kenapa nggak perlu debat? Karena yang penting kan saya, kamu selamat. Jadi siapa yang penting saudara? Saya. Yang penting saya. Yang penting kamu. Pertanyaannya, ngomong benar nggak tentang yang punya pesta? Enggak. Jadi penting gak yang punya pesta? Yang penting kan saya. Nah itu problemnya saudara. Kenapa gak bisa nangkep? Karena yang penting saya. Artinya apa? Artinya saya gak punya relasi mendalam dengan Tuhan. Itu sebab orang rohani saudara betul-betul mau berdebat. Kenapa? Karena ini bukan urusan saya, ini urusan Tuhan.
Lu ngomong salah tentang Tuhan, saya yang saya kasih. Saya harus berdebat, kenapa? Karena lu ngomong salah. Saudara, kalau ada orang ngomong pendapatnya tentang presiden, saudara bukan apa-apanya presiden. Ngomong presiden tuh gini. Saudara meskipun nggak setuju ya misalnya, ya saudara kan diam aja kan. Paling saudara ngomong apa? Ya semua orang punya pandangan politik masing-masing. Banyak kok yang pro, banyak yang kontra. Ya itu pandanganmu gitu. Tapi kalau presiden itu bapak kita saudara, ceritanya kan lain saudara. Presiden itu gini, enak aja, bapak gua kan gitu. Gak usah debat lah, orang lain presiden juga punya pendapat beda-beda. Tapi lu ngomongin bapakku dan itu gak benar. Bapakku, nah itu saudara. Kenapa kita perlu bertarung? Kenapa kita perlu berdebat dan sebagainya saudara? Karena Paulus mengatakan, barang siapa memberitakan Injil yang lain selain daripada Injil yang kami terima dan kami beritahukan pada dia, meskipun tuh malaikat turun dari surga, terkutuklah dia gitu. Maksudnya apa saudara? Yuk kita perhatikan Injil yang asli. Yuk kita sebagai warga gereja kita mempresentasikan Injil seperti yang dinyatakan dalam kitab suci. Nah itu sebabnya saudara, maka ada perdebatan panjang mengenai justification through faith. Ya, meskipun kita tahu juga kalau memang Tuhan mau menyelamatkan dia, meskipun dia tidak bisa memformulasikan dengan baik, ya dia tetap diselamatkan. Dan ini juga membuat tensi kita ketika berkelahi itu harus lebih ini ya saudara. Maksudnya kita bukan mau membenci orang-orang yang berbeda dengan kita. Itu tonnya harus berbeda karena kita kesadaran yang diingatkan oleh Owen itu juga, John Owen. Ya karena kalau Tuhan mau menyelamatkan mereka meskipun tidak bisa memformulasikan, mereka selamat. Sehingga itu saudara seiman kita yang beda formulasi. Beda-beda, kita harus ajar ngomong yang benar. Tetapi ketika itu ya kita tahu kita sedang beda pendapat dengan orang yang adalah juga anak Tuhan. Itu poin yang penting saudara ya. Nah sekarang kita akan masuk slide berikutnya saudara. Setelah formulasi mengenai sola fide, saudara sebetulnya banyak sekali diskusi antara Protestan dan Katolik. Tahun 1540 misalnya ada Regensburg Colloquy. Ini pertemuan antara teolog-teolog penting dari Katolik dan Protestan ya. Ketemu pada tahun itu membahas beberapa doktrin penting. Luther sih nggak minat saudara ya. Luther kan memang pahit ya, kontroversi gitu ya. Jadi kita memahami lah Luther banyak absen. Tapi Calvin tuh mulanya interest saudara. Ketemu lalu diskusi dengan intens gitu ya. Menunjukkan bahwa memang Calvin pada intinya bukan mau pecah gitu kan. Dia intens. Tapi saudara akhirnya deadlock. Setiap diskusi buntu. Nah biasanya buntunya kalau sudah ngomong mengenai gereja, struktur gereja, sakramen atau apa, sudah mentok saudara. Tidak ada pembicaraan lagi. Nah akhirnya lama-lama Calvin juga kehilangan minat terhadap dialog-dialog tersebut. Nah ini tahun 1540 saudara muncul banyak dialog itu. Tiba-tiba meskipun kelihatannya dua belah pihak itu masih ada kesepakatan gitu ya. Misalnya pembenaran di dalam Kristus, setuju gitu kan ya. Ya setuju pembenaran dalam Kristus, tapi kan nanti isinya itu loh, isinya yang beda, pemahamannya beda. Nah tiba-tiba masih lagi ngobrol tahun 1540, slide berikutnya saudara, tahun 1545 sampai 1563. Muncul Konsili Trente. Nah saudara, kita perlu tahu ini ya. Kita perlu tahu ini juga yang nanti membedakan, salah satu yang membedakan antara Katolik dengan Protestan, khususnya ini dalam hal pemahaman soteriologi ya, keselamatan, pembenaran, konsep pembenaran. Nah jadi Council of Trent itu 1545-1563. Ya situasinya kira-kira kan pada waktu itu terjadi saudara, penyebaran reformasi sehingga gereja Roma Katolik perlu mengkonsolidasi mereka di dalam supaya kuat lagi. Maka dibentuk gerakan yang namanya kontrareformasi. Nanti muncul Yesuit dan sebagainya ya. Nah muncul kontrareformasi. Salah satu hasil dari kontrareformasi untuk memperkuat posisi Katolik, membedakan dengan Protestan seperti apa adalah Konsili Trente. Jadi di sini menjadi dokumen yang membedakan. Nah isinya kira-kira ini salah satu kutipan yang terkenal. If anyone said that by faith alone the impious is justified,
let him be anathema, terkutuklah dia. Jadi dokumen ini mengkutuk Protestan. Nah, makanya saudara ya sekalian, ketegangan kalau saudara baca misalnya orang lagi debat di internet atau apa gitu kan, misalnya dalam perdebatan itu membawa semangat oikumene, maksudnya gini, yuk kita debat tapi kita lebih terbuka yuk satu dengan yang lain. Biasanya kan orang Protestannya ngomong, kapan kamu cabut Trente? Masih berlaku nggak sampai sekarang? Masih saudara, masih. Nah, salah satu teologi dari Katolik kan hasil konsili itu adalah infallible, tidak bersalah, setara dengan Alkitab. Nah ini bedanya dengan Protestan. Protestan yang infallible itu Alkitab. Konsili pun under Alkitab, bisa salah. Tradisi ada di bawah Alkitab. Nah mereka enggak, itu konsili itu infallible. Nah maka ketika Trente keluar, tidak mungkin dicabut kan. Kalau dicabut kan berarti tidak infallible gitu kan ya. Sehingga sampai hari ini masih ada. Jadi biasanya kalau sudah lihat perdebatannya, gitu ya, kita bersaudara ya. Trente kira-kira dicabut gak? Nah ini biasanya dikeluarin nih kutipan ini. If anyone said that by faith alone the impious is justified, let him be anathema. Dan kalau saudara membaca Trente, anatemanya banyak banget, sudah terkutuk gitu kira-kira. Iya. Jangan emosi dulu ya. Ini saya membahas ini intinya adalah kita itu membedakan gitu kan ya. Kan banyak, Pak apa bedanya Katolik sama Protestan? Tidak ada bedanya kok, ada bedanya. Ini salah satu hari ini kita membahas perbedaannya seperti apa. Tetapi perbedaan itu mari kita tidak timbulkan luka-luka lama gitu loh. Ini faktanya, dokumennya seperti ini gitu ya. Tetapi nanti mungkin kita masuk pada cara kita bersikap seperti apa gitu ya. Jadi memang perbedaan itu ada, jangan dibilang tidak ada beda, memang beda gitu. Tetapi bagaimana kita bersikap menghadapi ini itu juga penting, kedewasaan kita. Nah, berikutnya saudara ya, kita lihat beberapa isinya, beberapa isi dari Trente. Saya bacakan secara langsung, konsili ini menolak sola fide saudara. Jadi di depan gereja kita tulisan gede-gede sola fide gitu kan ya. Kalau konsili Trente bilang enggak percaya itu. Ya, secara langsung tolak sola fide. Tadi dikatakan yang percaya itu anathema, terkutuk gitu kan ya. Jadi yang percaya sola fide terkutuk gitu. Nah jadi secara langsung menolak sola fide, yaitu bahwa kita dibenarkan hanya melalui iman. Ya, tidak ada itu. Kenapa? Coba baca Yakobus pasal 2. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi dengan demikian tidak bisa hanya dibenarkan karena iman saja. Itu jelas Yakobus pasal 2. Jadi iman plus perbuatan baik. Ya, jadi ini konsili Trente. Nah ini ketegangannya kita di situ loh saudara, ketegangan luar biasa. Meskipun kalau saudara tanya, berarti perbuatan kita diselamatkan karena diri kita sendiri. Ya enggak, perbuatan baik pun itu adalah anugerah Tuhan. Tapi keselamatan karena itu gitu ya. Jadi 100% anugerah atau ya misalnya kita bilang 98% anugerah plus 2% jasa. Nah kan kira-kira karikaturnya seperti itulah ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Saya pakai slide supaya kita bisa mengikuti tahap demi tahap ya. Jadi bagi Katolik Roma di dalam Konsili Trente, pembenaran adalah proses yang terjadi sepanjang hidup kita. Nah lihat ya perbedaannya ya. Tadi di awal kita sudah lihat 3 poin itu. Dalam Protestan perbedaannya adalah kita forensik ya, terjadi seketika, bukan proses. Dan perbuatan baik memegang peranan penting dalam pembenaran. Ini parafrase ya saudara, ini saya parafrase dari Konsili Trente. Nanti saudara bisa lihat sendiri, dokumennya banyak kok di internet apa segala ada. Dan perbuatan baik memegang peranan penting dalam pembenaran, sehingga anugerah pembenaran meningkat atau bertambah pada mereka yang adalah milik Tuhan. Jadi melalui proses itu bisa increase gitu ya, bertambah pembenaran itu. Selama mereka melakukan pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Ya, jadi pembenaran awal itu adalah sebuah stimulus, lalu kemudian berkembang, lalu kemudian sampai menjadi matang, kira-kira begitu. Slide berikutnya, ada 2 poin. Mereka yang mengatakan dibenarkan oleh iman saja, jadi mereka yang mengatakan sola fide, sedang meninggikan diri mereka. Karena
ketekunan itu sangat diperlukan. Saudara, tampaknya kalau saudara membaca Trente, yang mereka kutuk itu sebetulnya mungkin kita juga mau kutuk loh saudara gitu. Yaitu apa? Nah, ini sudah mulai banyak diskusi ya. Tampaknya mereka salah paham akan teologi reformasi pada zaman itu. Yaitu apa saudara? Yaitu bahwa sebetulnya mereka takut kepada antinomianisme. Nanti kita akan bahas itu. Paulus mengatakan, jadi apa yang kita mau katakan? Kalau begitu, kalau misalnya kita diberitakan karena begitu banyak dosa, ada banyak anugerah, kalau gitu boleh dong kita bikin dosa terus supaya banyak anugerah. Ya kan? Kalau kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, saya sudah diselamatkan, boleh dong sekarang saya jahat-jahatan. Jadi kalau begitu tidak ada gunanya dong perbuatan baik dalam kekristenan. Nah, kita kan juga nggak setuju kalau mengatakan, oh kalau saya sudah diselamatkan maka buat apa berbuat baik, saya sejahat-jahatnya aja. Para reformator akan mengatakan itu menandakan mungkin saudara belum diselamatkan gitu. Karena perbuatan baik itu buah, tanda dari pilihan Allah gitu ya. Nah jadi kita melihat tampaknya mereka juga salah paham di sini. Mereka mengatakan ini orang-orang Protestan kok kayaknya tidak peduli sama perbuatan baik. Salah, kita pun juga tidak setuju kalau misalnya begitu. Perbuatan baik tidak penting. Enggak begitu. Perbuatan baik bukan yang tidak penting. Tidak bisa menjadi dasar keselamatan. Tidak bisa. Penting enggak? Penting. Tapi pentingnya bukan dasar keselamatan. Penting sebagai bukti buah kita diselamatkan. Panjang lebar kita udah bahas ya dalam 1 Yohanes. Bukti buahnya kita diselamatkan. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa yakin apakah ia termasuk seseorang yang dipredestinasikan. Jadi tidak ada jaminan keselamatan. Masuk surga enggak? Selama ini kan saudara bilang, masuk surga, di dalam Tuhan tidak ada moga-moga, begitu kan ya. Itu enggak semua Kristen setuju loh saudara. Iya kan? Itu adalah pandangan para reformator. Luther, teologi reform percaya bahwa ada yang namanya jaminan keselamatan. Tetapi kita lihat dalam konsili Trente, enggak ada seorang pun bisa yakin. Ya. Berikutnya saudara, hidup kekal diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan baik sampai akhir. Jadi keselamatan bisa hilang enggak? Karena ada perdebatan itu kan. Iya mungkin bisa aja gitu kan, kalau tengah jalan kita ternyata tidak menjaga konsisten pembenarannya, maka ya bisa hilang. Karena kebenaran Tuhan diinfuskan kepada kita melalui jasa Kristus. Melalui proses itu makin bertambah saudara. Kita lihat ya perbedaan teologinya kelihatan di situ. Slide berikutnya, nah ini kutukan-kutukan lagi. Anatema bagi mereka yang mengatakan ada pembenaran tanpa sakramen baptisan. Jadi di dalam Katolik sampai hari ini juga masih mereka percaya pembenaran itu terjadi lewat baptisan. Itu namanya baptismal regeneration. Jadi lahir barunya seseorang, dibenarkannya seseorang itu lewat baptisan. Nah ini kan para reformator gak setuju kan saudara. Kita dalam teologi reform atau kebanyakan orang Protestan pasti percaya itu tidak menyelamatkan baptisan itu. Baptisan itu justru ekspresi kita sudah diselamatkan. Apa yang kita sudah lakukan kita ekspresikan dalam baptisan. Tapi bagi Katolik dalam Konsili Trent, keselamatan itu karena baptisan. Maka saudara, saya pernah tanya beberapa teman, kamu apakah sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus? Dia menjawab, aku sudah dipermandikan Pak. Aku sudah dibaptis. Nah saudara kalau bisa memahami teologinya, maksudnya dia mau mengatakan, aku sudah diselamatkan. Aku sudah menerima pembenaran, karena aku sudah menerima baptisan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, manusia memiliki kehendak bebas sehingga bisa bekerja sama dalam pembenaran mereka. Lalu mengakui bahwa tidak mungkin ada pembenaran di luar anugerah Tuhan dan perbuatan baik manusia pun didahului oleh anugerah Tuhan. Jadi mereka bukan mengatakan, kalau begitu yang menyelamatkan manusia, itu juga di anatema. Terkutuklah mereka mengatakan manusia bisa selamat dengan perbuatannya sendiri. Enggak.
Tetap dengan pertolongan Tuhan, tapi juga dengan jasa kita, sinergi. Ya, kalau teologi reform, orang Protestan kan monergism dari Tuhan. Kalau ini sinergi, Tuhan iya, aku kerjasama. Sinergism, bukan monergism. Oke, saya simpulkan ada 3 poin, saudara. Apa perbedaan kita dengan Katolik, khususnya dari Konsili Trente? Karena kalau saudara tanya, sekarang apakah ada perubahan signifikan atau masih sama? Masih sama, mereka masih pegang Trente. Yang pertama saudara, justifikasi itu kita pembenaran melalui iman saja, sola fide. Kalau tidak setuju, alternatifnya apa? Pembenaran melalui iman dan perbuatan. Ya. Protestan juga ada yang percaya ini, bukan? Ya. Pembenaran yang kedua bersifat deklaratif. Yang kedua, orang Katolik percaya pembenaran bersifat restoratif. Kita juga percaya bahwa pembenaran itu merestorasi, tetapi itu menjadi sesuatu yang menjadi buah, saudara. Ya, bukan restorasi itu sebagai proses keselamatan, enggak lagi, sudah diselamatkan, lalu diproses untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, pembenaran diterima melalui iman versus pembenaran diterima melalui instrumen sakramen baptisan. Oke, jadi saudara paling enggak bisa melihat ya, oh perbedaan saya ada di sini. Pemahaman saya begini ya, kira-kira perbedaannya. Mengenai eksegese dan sebagainya sudah banyak saya berikan dalam yang lalu-lalu, nanti kalau ada di YouTube saudara bisa lupa, saudara bisa lihat ya bagaimana ayatnya dan sebagainya. Nah, ini adalah kira-kira perbedaan antara kita dengan Trente. Nah, sekarang pertanyaan begini, kalau tidak ada perbedaannya dan kita masih di anatema, kita harus bagaimana ya gitu. Slide berikutnya saudara. Ternyata ada loh saudara hal-hal yang berubah gitu. Meskipun mungkin mereka tetap pada pendapatnya. Yang pertama saudara, Paus Yohanes Paulus II tahun 80 berbicara positif mengenai Luther. Meskipun pembicaranya itu tidak mewakili sikap resmi gereja Katolik. Tetapi sebagai sebuah perkataan dari Paus pribadi. Yang kedua saudara, kita melihat para teolog Katolik itu juga bervariasi. Ya, ada yang setuju pembenaran seperti Protestan, misalnya Peter Kreeft. Peter Kreeft itu dulu Protestan yang pindah ke Katolik ya. Thomas Howard, ada yang tegas menolak sama sekali, misalnya Scott Hahn. Jadi posisinya juga bervariasi mereka sendiri. Jadi ada hal yang berubah saudara. Ada banyak sekali pertemuan-pertemuan Chuck Colson, lalu kemudian ada orang-orang seperti si G.I. Packer, ya kan? Itu banyak menjalin komunikasi, lalu kemudian selama 30 tahun loh saudara. Selama 30 tahun terjadi pembicaraan. Nah ini slide berikutnya namanya The Joint Declaration of the Doctrine of Justification. Kita lihat ya beberapa perubahan. 31 Oktober tahun 99, jadi hari reformasi. Terjadi, ini adalah deklarasi bersama Lutheran World Federation dengan Roman Catholic Pontifical Council. Itu ada 4 poin ya yang penting. Yang pertama memang ini bukan ex cathedra statement, ini bukan statement gereja Katolik resmi, tapi diterima oleh mereka sebagai dokumen gereja juga. Nah, lalu Kardinal Ratzinger saat itu masih kardinal ya, dia nantinya menjadi Paus Benediktus ke-16 yang mengundurkan diri itu saudara ya. Sangat jarang sekali ada paus mengundurkan diri di dalam 600 tahun, kalau nggak salah cuma 3 dan sebagainya ya. Tetapi dia berperan banyak di dalam deklarasi ini. Yang ketiga, istilah sola fide muncul dan diberi sambutan oleh Paus Yohanes Paulus II. Jadi Paus bukan mengatakan halo sola fide, anatema gitu, bukan begitu ya. Jadi ada satu attitude ekumenikal yang muncul. Maksudnya ya memang posisinya beda, memang beda. Tapi kamu adalah bagian dari keluarga, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada attitude di dalam diskusi yang berubah. Nah, Joint Declaration ini adalah hasil karya 30 tahun dialog dan diskusi antara sarjana Lutheran dan Katolik.
Ya, ini kan kontroversial, saudara. Dokumen-dokumen ini nanti ada dokumen namanya ETC, ya kan, sebagai klarifikasi daripada Joint Declaration. Nah, yang namanya dokumen-dokumen diskusi dua belah pihak itu memang rawan multitafsir, saudara. Misalnya kayak begini nih ya. Kita sepakat sola fide, mengagetkan, saudara. Loh, tadi katanya sola fide anatema, kok sekarang setuju sola fide? Tapi ternyata meskipun setuju sola fide, nanti Protestan memahami sola fide-nya yaitu saudara ada double imputation dan sebagainya. Nanti Katolik memahaminya beda. Kayak sila pertama semua agama setuju kan saudara, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Tuhannya seperti apa kan masing-masing agama menafsirnya beda. Dan itu dimungkinkan di dalam Pancasila. Nah, dokumen oikumene itu susahnya seperti itu. Jadi meskipun, loh tuh mereka sekarang setuju loh Pak, ada dokumennya. Pak Ivan tadi bilang Trente mengatakan tidak setuju sola fide. Sekarang dokumen yang paling baru bilang mereka setuju, ditandatangani loh banyak orang. Paus juga endorse sola fide ya, meski istilah sola fide muncul diberi sambutan oleh Paus Yohanes Paulus II. Berarti mereka setuju sola fide? Iya sola fide, tapi tunggu dulu pengertiannya apa itu loh saudara. Ya plus sakramennya masih enggak? Ya masih gitu. Ya. Nah, kalau begitu apakah tidak ada artinya? Saudara-saudara sekalian, berarti loh, meskipun ada kecaman dari dua belah pihak ya, tentu saja kan orang Katolik, teolog Katolik ngecam, apa nih dokumen? Teolog Protestan juga ngecam, ya lu liberal lu apa, macam-macam lah gitu kan ya responnya. Tapi paling tidak sesuatu yang kita belajar adalah saudara memang berbeda, kita memang berbeda. Tetapi mungkin cara kita bersikap terhadap perbedaan itu yang kita perlu belajar makin dewasa. Sebaiknya anatema-anatema itu mulai ditinggalkan, kita setuju itu, dan kita lebih kepada materi substansinya seperti apa. Bagaimana kita bisa memahami imputasi, bagaimana kita membaca kitab suci, argumentasi kita apa. Mungkin lebih ke situ ya, itu lebih baik. Dan saya juga membahas ini untuk kita bukan akhirnya, wah ini kurang ajar nih, gua anatemain balik, bukan seperti itu ya. Tetapi buat kita memahami, oh perbedaannya di situ, dan ketika saya memahami perbedaan, argumentasinya apa, dan kita lakukan itu dengan sesuatu secara yang lebih berkembang, kita juga lebih merangkul satu dengan yang lain di dalam kita berdebat ataupun berdiskusi. Nah, berikutnya saudara, sekarang kita masuk penantang berikutnya. Nah, kalau kali ini bukan dari Roma Katolik saudara. Ini dari, boleh dibilang Protestan, ini orang Anglikan ya, orang Anglikan. Ya masih ada tradisi Katolik juga, tetapi Anglikan kan lebih banyak dikaitkan dengan Protestan ya, Anglikan. Dari seorang namanya N.T. Wright. Nah saudara-saudara sekalian, mungkin saudara pernah ada sedikit dengar gitu ya, wah GRI kenapa pendetanya kutip N.T. Wright, misalnya seperti itu. Bukannya dia ada masalah Pak Ivan, masalah dia apa sih? Ada yang nanya begitu ya. Nah kalau sudah pernah nanya begitu, ini sekarang kesempatannya dijelaskan. Karena kelihatannya waktu saya menjelaskan juga tatapan matanya kosong gitu ya. Karena memang kan perlu waktu ya untuk membahas itu. Jadi begini saudara, N.T. Wright ini gerakannya dikenal sebagai New Perspective on Paul. Cara perspektif baru dalam melihat Paulus gitu ya. Dia seorang bishop di gereja Anglikan. Dan gerakan NPP atau New Perspective on Paul ini dimulai tahun 77 gitu ya oleh seorang namanya E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, a comparison of pattern of religion. Jadi pada intinya Sanders tuh bilang, ini kayaknya sepanjang sejarah khususnya Luther sama Calvin tuh salah membaca Paulus. Orang-orang Yahudi itu bukan selamat karena perbuatan baik, gak ada itu konsep selamat karena perbuatan baik, kira-kira seperti itu. Itu yang dipermasalahkan hukum dan sebagainya itu adalah status di dalam gereja, bukan masalah keselamatan gitu ya. Nah, N.T. Wright ini bukan cuma nulis mengenai Paulus, tetapi dia itu pertama dikenal saudara karena dia menulis karya besar judulnya Resurrection of the Son of God. Nah ini kan saya juga promosiin kalau saudara mau baca. Saudara yang suka apologetics, misalnya serangan Yesus itu gak ada dalam sejarah, itu fakta, tidak fakta dan sebagainya. Kebangkitan itu fiktif dan sebagainya. Nah, saudara boleh membaca karya ini ya. Nah, itu sebabnya karena dia tuh sering tampil di televisi di Inggris, melawan orang-orang dari Jesus Seminar, orang-orang liberal yang tidak percaya Yesus tuh benar-benar adalah Tuhan, bangkit dan sebagainya. Dan dia muncul membela ketuhanan Yesus.
ya maka dia diasosiasikan sebagai orang konservatif biasanya. Nah, karya ini, buku itu boleh baca saudara, itu bukunya bagus. Jadi kalau misalnya, lu kok orang reform kutip, ya apa dulu yang dikutip gitu. Dia lagi kutip Resurrection, ya memang sangat baik karya itu, ya kan. Atau misalnya dia juga tulis tentang worldview. Dia nulis banyak tentang worldview. Dia kutip N.T. Wright bilang ini, ya dia memang tulis, meskipun kalau di SKC sendiri saya banyak kasih warning ya. Maksudnya gimana pun juga NPP itu muncul dalam tulisan-tulisan misalnya surprise by apa gitu. Dia pakai tiru bahasanya si C.S. Lewis ya, surprise by hope kalau nggak salah. Nah, dalam karya itu juga muncul itu, dia tidak percaya imputasinya muncul. Nah, saya selalu kasih tahu, lu kalau mau kutip dia, mau ambil dia, hati-hati di masalah imputasi pembenaran. Nah, berarti itu adalah sesuatu namanya kritis, memakai dengan kritis. Ya, bukan hanya right kan saudara, apapun. Saudara kan pakai juga teorinya ini kan, teorinya Aristoteles kan kita juga pakai, dia malah bukan Kristen loh. Wah, orang bukan Kristen dipakai, ya pakai lah. Tetapi kan kita bisa melengkapi di dalam berview Kristennya, ya. Tetapi kita juga harus hati-hati cara berpikirnya seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat problemnya dia apa. Bagaimana N.T. Wright mempermasalahkan pembenaran. Kita lihat ya slide berikutnya. 3 hal yang dipermasalahkan Wright. Kita juga hari ini tidak bisa detail satu demi satu membahas secara teliti ya saudara ya. Tetapi mungkin saya hanya memberikan sketsa kira-kira. Karena ini kalau bahas satu poin aja udah ceritanya panjang, ayatnya mana, apa segala macam gitu kan. Tapi mungkin kita perlu sketsa terlebih dahulu ya, kira-kira petanya di mana. Ini 3 hal yang dipermasalahkan Wright. 1, pembenaran itu bukan masalah eklesiologi, itu adalah masalah eklesiologi, bukan soteriologi. Itu masalah pertama. Sebetulnya Paulus itu bukan bicara keselamatan, tidak ada itu orang selamat karena perbuatan baik. Konsep apa itu? Tidak ada, orang Yahudi tidak percaya manusia berbuat baik diselamatkan, tidak. Yang dipermasalahkan di kitab Galatia dan sebagainya adalah orang-orang itu kalau enggak sunat, enggak diterima sebagai warga gereja. Nah, makanya Paulus bela, enggak bisa begitu. Masa kewarga gerejaan ditentukan oleh sunat apa enggak. Jadi ini masalah diterima secara eklesiologi, bukan soteriologi. Yang kedua, problem fundamental Israel adalah mereka gagal menjadi berkat bagi dunia. Misalnya saudara, masih ingat ya mengenai Paulus menjelaskan justification di dalam perjanjian lama, Abraham dan Daud itu loh. Pasal 4 ayat 1 dibaca begini sama N.T. Wright. Dalam hal apa Abraham menjadi bapak leluhur kita? Coba kita lihat ya. Di dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4, kita baca ayat 1 dan 2 ya. Roma 4 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi sebetulnya dia mengatakan jangan terkecoh dengan kalimat setelahnya, tapi kita lihat dulu konteksnya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita? Jadi maksudnya apa yang membuat Abraham itu jadi bapak kita ya? Menjadi leluhur kita. Apa yang dilakukan oleh dia sehingga dia menjadi leluhur kita? Nah, kemudian berikutnya ya, di situ nanti ada ayat ini ya, ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi Abraham itu nanti kita ikuti, kenapa? Karena dia mendapatkan janji dan karena dia itu diutus untuk menjadi berkat. Jadi N.T. Wright bilang gini, problem kitab Roma itu adalah orang Israel itu gagal menjadi berkat.
mereka tidak menjadi berkat. Jadi ini bukan permasalahan, problemnya itu bukan masalah keselamatan, tetapi mereka itu gagal jadi berkat. Jadi jangan bicara mengenai pembenaran atau apa, enggak. Israel gagal jadi berkat. Sehingga Paulus menulis untuk mereka kembali diingatkan bahwa mereka harus jadi berkat bagi dunia. Itu nomor 2 ya, problem fundamentalnya gagal jadi berkat. Yang ketiga, pembenaran adalah deklarasi kebenaran Allah tetapi tidak termasuk imputasi kebenaran Allah. Intinya gini saudara, oke kamu pakai contoh hakim. Hakim mana yang kalau ada orang bersalah mengampuni sekaligus memberikan kebenarannya jadi kebenarannya dia? Hakim cuma bisa menghapuskan kesalahan, dia percaya imputasi saudara. Tapi hanya imputasi dosa kita ditanggung Kristus. Tapi kebenaran Kristus diimputasikan ke kita, dia nggak percaya saudara. Nah itu problemnya di situ. Ya. Yang ada adalah hakim cuma bisa mengampuni, menyatakan kamu tidak lagi bersalah. Tetapi, loh jasanya hakim kok diterapkan? Ya kamu ya bikin jasa sendiri. Kok jasa hakim diterapkan kepada dia? Nah jadi ini kira-kira secara singkat saudara ya. 3 hal yang dipermasalahkan oleh Wright. Sekali lagi saudara ya, ini kalau mau detail waktunya panjang gitu ya. Tetapi saya hanya memberikan sketsa kira-kira seperti apa permasalahannya. Nah sekarang kita coba jawab saudara ya. Yang pertama dulu, apakah benar ini masalah eklesiologi, bukan soteriologi? Kita lihat beberapa ayat, slide selanjutnya. Kita lihat ayat pertama saudara. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lihat saudara, ini kan Paulus pakai kata pembenaran. Kaitannya sama apa saudara? Bukan masalah penerimaan, bukan masalah gereja, tapi masalah selamat dari murka Allah. Ini istilah apa saudara? Ini istilah soteriologi, bukan sekedar eklesiologi. Ayat berikutnya, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dibenarkan, mengaku, diselamatkan. Soteriologi saudara. Waktu kita bahas Roma pasal 4 itu yang mengenai Daud. Daud diampuni pelanggarannya padahal dia tidak berbuat baik gitu kan ya. Tapi dia diampuni. Itu pembenaran berkait dengan apa saudara? Diampuni dosanya, istilah soteriologi saudara. Jadi kalau dibilang Paulus sebetulnya sedang bicara mengenai konsep pembenaran Paulus itu bukan konsep soteriologi. Konsep pembenaran Paulus adalah konsep pembenaran dalam istilah eklesiologi. Tapi ayat-ayat yang kita baca sangat terang benderang menunjukkan saudara, bahwa itu adalah sesuatu yang bersifat soteriologi, bukan eklesiologi. Berikutnya saudara, Titus 3 ayat 5-7. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik atau work of righteousness yang telah kita lakukan. Perhatikan saudara, bukan karena kita melakukan pembenaran diri kita selamat, tapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Lihat kontrasnya saudara. Siapa yang bilang bahwa tidak ada tuh orang Yahudi yang percaya kok perbuatan baik masuk surga? Tidak ada itu. Lah ini ayat-ayatnya bicara begitu kontrasnya. Waktu kita bahas Roma kan kelihatan jelas saudara. Problem-problemnya itu kontrasnya adalah orang yang percaya saya berbuat baik diselamatkan lawan anugerah Tuhan semata. Jadi kalau dibilang Luther itu salah. Nah saudara kalau perhatikan kalau dibilang Luther salah baca, rontok semua saudara. Buat apa reformasi gitu? Mempertahankan sola fide, padahal sola fide ternyata Luther salah baca gitu. Ya, jadi kita melihat kontras seperti ini ada saudara. Nah ini kita menjawab yang pertama, apakah hanya eklesiological? Tidak, ini soteriological. Yang kedua saudara, problem Israel yang kedua, tadi kalau kita balik, sebetulnya tidak bisa menjadi berkat, karena dikatakan kita harus menjadi berkat gitu ya. Nah, kita lihat slide berikutnya saudara. Problem Israel itu bukan cuma sekedar jadi berkat, bukan hanya instrumental, tapi ontological. Saudara masih ingat kita bahas pasal 2, pasal 3 keistimewaan orang Yahudi?
Problem mereka apa, saudara? Problem mereka bukan cuma sekedar mereka tidak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka selamat aja dipertanyakan kok, kamu tuh selamat apa enggak? Emangnya kamu karena keturunan Abraham pasti selamat? Itu kan poinnya Paulus, saudara. Jadi bukan permasalahan sekedar instrumental, tapi ontological. Lu selamat apa enggak? Kira-kira begitu, saudara, pertanyaannya. Karena kalau kamu tidak dibenarkan dalam Kristus juga, kamu binasa. Jadi bukan masalah sekedar instrumental, tapi ontological. Maka kita bahas panjang lebar. Kalau begitu, kata mereka, apa keistimewaan kami? Kita akan dapat hukum, kita dapat apa? Masih ingat, saudara ya? Kalau gitu apa bedanya kami sama yang lain? Ya beda. Justru kamu mendapatkan itu bukan cuma sekedar lahir kami Yahudi, itu sesuatu hak istimewa. Tapi bagaimana kamu melihat hak istimewa itu? Hak istimewa itu tetap diterima berdasarkan anugerah Tuhan. Bukan kemudian secara otomatis kamu mengatakan kamu di dalam iman kamu menerima itu. Iman. Bukan otomatis karena kamu lahir bledek jadi orang Yahudi otomatis selamat. Bukan begitu. Ya. Dan bukan karena kita melakukan pembenaran diri kita dalam perbuatan baik. Tetapi adalah karena Kristus. Nah jadi bukan instrumental tapi ontological, saudara. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, sebetulnya memangnya apakah Israel itu jalan keluar dari semua permasalahan dunia, saudara? Mari kita lihat Israel zaman sekarang, saudara. Terlihat bikin masalah atau jadi solusi masalah, saudara? Semua negara pusing loh, saudara, termasuk kita itu kan. Di Indonesia juga pusing ya kan. Apakah dia solusi semua permasalahan kita? Enggak. Iya dalam satu hal, saudara. Dalam hal apa Israel menjadi berkat bagi banyak bangsa? Keselamatan, saudara. Yang kita terima sekarang ini berasal dari Tuhan pakai satu bangsa yang kecil, akhirnya dari situ terpencar kepada seluruh dunia orang menerima keselamatan. Jadi misi Israel untuk jadi berkat bangsa-bangsa, apakah terpisah dari keselamatan? Ya enggak juga loh, saudara. Ya kan, sekarang kita pusing, harga-harga nanti naik, ya kan, harga ini nggak karu-karuan karena perang, nanti nyerang ini jadi nggak stabil gitu kan ya saudara. Ya apakah benar dia menjadi solusi daripada semua masalah? Kadang-kadang dia juga jadi sumber masalah kan begitu kan? Ya, nah jadi ya, bukan hanya instrumental tapi ontological. Dan yang terakhir saudara, kita argue mengenai keberatan anti-right ya, tantangan anti-right. Pembenaran itu deklarasi kebenaran Allah, tapi tidak termasuk imputasi kebenaran Allah. Simple sebetulnya, saudara. Kalau dibilang hakim ya, hakim mana yang bisa mengenakan kebenarannya kepada orang itu? Ya pertanyaan juga hakim mana yang mati menanggung kesalahan orang gitu. Problemnya adalah Allah itu adalah hakim dari segala hakim. Kita jangan, kan dia mempermasalahkan gini saudara, anti-right selalu mempermasalahkan. Kamu baca Paulus dari kacamata Luther. Tidak boleh, itu exegese. Nah sekarang sama, kamu jangan baca Tuhan sebagai hakim dari kacamata hakim zaman sekarang. Tidak ada tuh hakim yang gua tanggung, gua mati buat lu, gua berikan jasa. Tidak ada hakim kayak begitu. Tetapi mari kita lihat Roma pasal 5. Ketika Paulus menjelaskan di dalam Adam dan di dalam Kristus. Dia jelaskan saudara, bagaimana Kristus bisa menjadi representasi sebagai pengganti Adam. Kristus menjadi Adam kedua. Maka sebagai hakim, dia menjadi hakim yang unik, yang berbeda dengan manusia. Sehingga dia bisa menanggung dosa dan dia juga bisa memberikan kebenarannya untuk menjadi kebenaran bagi banyak orang. Nah saudara, itu sepintas mengenai sola fide. Sebentar lagi kita masuk bulan Oktober, kita akan memperingati reformasi. Dan kita masuk salah satu doktrin yang dipertahankan mati-matian oleh para reformator, debatnya begitu panjang. Dan kita juga sedikit mengerti, oh kenapa ya kita harus ikut, bukannya semua sama-sama diselamatkan. Oh enggak, ada cara melihat yang berbeda. Itu sebabnya terjadi diskusi-diskusi yang panjang, sampai hari ini belum selesai. Dan nanti harap waktu kita memperingati sola fide, kita bisa lebih memahami ya, menghargai sesuatu yang diperjuangkan oleh leluhur kita bertahun-tahun ya kan di dalam sengit perdebatan mengenai sola fide dengan para penantangnya yang sampai hari ini masih ada, tetapi kita masih terus diberikan anugerah oleh Tuhan, masih memegang kebenaran firman Tuhan.
Dan kita sebagai generasi muda reform harus tahu imputasi mengenai double imputation, mengenai tantangan-tantangan, kita mengerti dan kita lebih menghargai. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami bukan hanya menerima keselamatan, tapi kami diizinkan bisa memahami keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Melalui pembacaan kitab suci, melalui penelaahan kitab suci, kami boleh lebih mengerti bagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Bukan sekedar kami menikmati keselamatan itu, tapi kami juga menikmatinya di dalam pengertian yang mendalam karena perkataanmu. Tuhan, ada juga orang-orang yang belum memahami. Ada saatnya kami harus berbeda pandangan dengan orang lain. Tuhan berikan kepada kami kebesaran hati untuk boleh menceritakan kebenaran kepada yang lain. Untuk boleh berdiskusi dengan cinta kasih. Dan kalau berdebat pun berikan kami hati yang luas untuk bisa berdebat dengan kasih. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Injil yang Tuhan percayakan boleh diberitakan dengan setia dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.